Historia Biografi. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh satu ini, yakni Frans Kasiepo. Beliau adalah tokoh pahlawan nasional dari tanah Papua, tepatnya Biak. Wajah beliau seringkali kita temui di uang pecahan Rp10.000. Beliau juga pernah menjadi gubernur Irian Barat. Frans Kasiepo adalah orang yang sangat nasionalisme dari tanah Papua. Berikut fakta menarik dari sosok Frans Kasiepo. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Frans lahir di Pulau Biak pada 10 Oktober 1921. Beliau pernah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah kursus pegawai Papua atau Papua Bastur School di Kota Nika. Sekarang Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, beliau berguru kepada orang Jawa yang bernama Seogoro Atmo Prasojo. Dari gurunya ini, beliau banyak belajar tentang nilai-nilai nasionalisme di Indonesia. Maka tidak heran, Frans sangat menjunjung dan meneladani nilai-nilai nasionalisme. Frans Kasiepo menikah dengan wanita yang bernama Atomina dan memiliki 3 orang anak. Pasangan ini tetap bersama sampai sang istri Arwam meninggal dunia. Lalu pada 12 November 1973, Frans kembali menikah dengan Maria Magdalena Moorwahyuni dari Demak, Jawa Tengah, dan mereka dikaruniai 1 orang anak. Awal perjuangan. Pada 1945, Frans Kasiepo bertemu Sugoro Atmo Prasojo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Frans Kasiepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Agustus 1947, Silas Papare, pemimpin pengibaran bendera merah putih Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih 3 bulan. Selama itu Frans dan Johan Arix mengambil alih peran Papare. Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948, memprotes pemerintahan Belanda. Pada tahun 1949, beliau menolak penunjukan pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi meja bundar Belanda Indonesia karena beliau merasa Belanda mendikte Frans. Karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Pencetus nama Irian Barat. Nama Irian Barat adalah nama yang diusulkan oleh Frans pada 10 Juli 1946. Frans Kasiepo yang juga pahlawan Trikora membentuk Partai Indonesia Merdeka atau PIM dengan sahabatnya Lukas Rumkoren sebagai pemimpin yang terpilih sebagai ketua partainya. Dan pada bulan yang sama mengikuti konferensi Malino di Sulawesi Selatan sebagai salah satu delegasi Indonesia. Frans tercatat sebagai satu-satunya putra Papua yang hadir di perundingan yang penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada konferensi Malino, Frans Kasiepo mengusulkan nama Irian sebagai pengganti nama Papua. Irian berasal dari bahasa Biak yang berarti semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah takluk dari tangan Belanda. Frans juga menolak atas skenario usulan pembentukan negara Indonesia Timur. Frans Kasiepo menjadi tokoh penting dalam pergerakan anti Belanda, di mana sebagai pencetus pergerakan perlawanan Belanda di Biak pada tahun 1948. Orang Papua yang berjasa di Trikora. Frans Kasiepo pernah dijebloskan ke dalam penjara oleh Belanda. Ini dampak karena penolakan beliau saat ditunjuk sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Beliau menolak dengan alasan didikte oleh Belanda. Frans ditahan sebagai tahanan politik mulai
tahun 1954 hingga 1961. Setelah keluar penjara, Kasiepo mendirikan partai politik Irian, di mana dengan tujuan utama menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian Indonesia. Pada waktu itu, Frans juga membantu dan melindungi prajurit Indonesia yang menyelundup pada masa Trikora. Pada waktu itu, merupakan salah satu masa yang penting dalam sejarah Indonesia, dengan dibentuknya 3 komandan rakyat Trikora oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Hasil utama Trikora adalah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1963 yang memaksa Belanda harus menyerahkan kekuasaan Irian Barat ke Indonesia. Menjadi Gubernur Irian Jaya. Gubernur Irian yang pertama adalah Elias Jan Bonai yang menjabat kurang dari setahun 1963 sampai 1964. Bonai awalnya berpihak pada orang Indonesia, namun pada tahun 1964 beliau menggunakan penentuan pendapat rakyat PPRA di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara terpisah. Permintaan ini diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakannya tersebut menyebabkan dia mundur dari jabatannya tahun 1964. Ketika Frans Kasiepo menggantikannya sebagai gubernur, masa jabatan Frans Kasiepo sebagai gubernur Irian Barat banyak melakukan upaya untuk mempromosikan Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat untuk penyatuan. Sebagai lawan dari kemerdekaan penuh, meskipun ada tantangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya atau kemudian menjadi Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, Frans terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua. Pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil urusan Papua. Akhir hayat. Frans Kasiepo meninggal pada 10 April 1979 di usianya yang menginjak 57 tahun. Frans Kasiepo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan tanah Papua sebagai bagian dari Indonesia pada tahun 1993. Frans Kasiepo dikenang sebagai pahlawan nasional. Ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 077-TK-1993. Pada 19 Desember 2016, Frans Kasiepo diabadikan dalam uang pecahan Rp10.000. Frans Kasiepo juga diabadikan sebagai nama bandara di Biak. Tidak cuma itu, namanya juga diabadikan dalam kapal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.